Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perbuatan yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kami percaya Dia sanggup, Yesus sanggup. Hanya Dia Tuhan Raja di atas segalanya, di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Hanya Dia yang sanggup, hanya Yesus yang sanggup memulihkan hati kami, menyembuhkan luka kami. Tiada yang mustahil, gak ada yang tak mungkin. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, saat ini apapun yang kami hadapi, kalau kami boleh melewati masa-masa yang sulit di waktu yang lampau, di saat-saat kami gak bisa melihat apa yang ada di depan kami, dan Kau buktikan bahwa penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau katakan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kami, bahwa Engkau sanggup, Kau terlebih sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan
sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup pulihkan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya itu kita mau berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam sorga, kiranya renungan ini Tuhan akan menjadikan anak-anak-Mu lebih bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus mengambil alih pelayanan pagi ini sehingga semua diberkati. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pada kesempatan ini, saudara-saudara, saya ingin bersama-sama dengan saudara membaca di dalam kitab Amsal. Amsal pasal 21 ayat ke-20 ya, Saudara. Amsal 21 ayat yang ke-20. Pendek tapi penuh arti ya, Saudara. Dikatakan begini. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tetapi orang yang bebal memboroskannya. Pendek, gampang dimengerti, tapi maksudnya ya harus diteliti. Nek tidak diteliti, tidak tahu arti maksudnya itu ya saudara. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Orang bijak itu saudara bisa juga dikatakan orang yang berhikmat ya. Orang yang berhikmat itu, kalau Alkitab berbicara tentang hikmat, saudara, dia itu berbicara tentang hikmat yang bersifat rohani, ya, bukan hikmat manusia, ya. Hikmat manusia itu orang harus belajar terus. SMP, SMA, university,
terus masuk teologia, ya. Itu terus, saudara, itu hikmat manusia. Tapi bagaimanapun juga hikmat manusia itu terbatas. Ya, seperti misalnya seorang dokter ya, yang pintar sekalipun terbatas. Seringkali dia bilang, memeriksa orang, wah ini sudah tidak ada harapan ini. Ya, menurut dokter tidak ada harapan. Tetapi hikmat yang dari Allah itu tidak ada batasnya. Dokter bilang tidak ada harapan, tetapi didoakan dengan iman, ya, sembuh. Lah itu yang disebut hikmat yang manusia terbatas, tetapi bagi Tuhan tidak ada batasnya, ya. Jadi dikatakan harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, orang berhikmat, ya. Harta yang indah itu bukan harta kekayaan dunia, tetapi harta yang indah itu suatu harta yang bersifat rohani, ya, bukan harta dunia ini. Harta dunia ini sekalipun orang merasa ada satu kekayaan yang luar biasa, ya, itu di hadapan Tuhan tidak ada harganya, saudara-saudara, ya. Di hadapan Tuhan tidak ada harganya. Karena itu satu waktu, kalau kita sudah dipanggil Tuhan, apa artinya harta itu, ya? Tetapi di sini yang dikatakan harta yang indah, itu harta rohani, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya saudara-saudara, kita ini tiap minggu mendengarkan khotbah, ya. Kalau di rumah saudara baca Alkitab, berdoa, sehingga di dalam kehidupan rohani itu muncul pada orang-orang yang suka akan Alkitab, ya, membaca, merenungkan, mendengar, dan itu kekayaan yang tidak ada batasnya. Ya, jadi saudara-saudara, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, usahakanlah supaya kita ini lebih maju, lebih meningkat kehidupan rohani. Itu yang disebut harta. Disebut harta yang indah, ya. Harta yang indah, terus dikatakan, dan minyak ada di dalam orang bijak. Minyak itu artinya kata ganti dari Roh Kudus. Jadi orang yang suka mendengar firman Tuhan dan melakukan, orang itu hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Terus sebaliknya dikatakan, tetapi orang bebal memboroskannya. Orang bebal itu orang yang bodoh, ya. Mungkin dia berpendidikan tinggi, tetapi bisa juga bebal, bodoh di dalam pengertian rohani, ya. Orang banyak berpendidikan tinggi, tetapi dikatakan bodoh dalam perkara-perkara yang
rohani. Di situ disebutkan saudara ya, bebal itu disebutkan improvidence, ya, artinya kurang waspada. Hidup kita sebagai anak-anak Tuhan kurang waspada, ya. Lalu dikatakan lamban, kurang waspada, lamban. Jadi pengertian rohani itu terlalu lamban, ya. Males. Jadi lunga gereja ya perlunya cuma ya wong Kristen ya ke gereja, tetapi untuk mendalami Alkitab itu malas, ya. Terus dikatakan lamban, jiwa malas, kurang peka terhadap Allah. Jadi percaya mbak Allah, tetapi kurang peka. Kurang peka itu bisa dikatakan seperti umpamanya ada orang tidak punya, ya. Terus dia dapat uang 100.000, ya. Itu sebetulnya uang tidak terlalu besar, ya. Itu karena dia peka terhadap uang. Uang 100.000 itu berharga. Apalagi 100.000, 50.000 berharga. Sebab dalam mempunyai uang 50.000 itu dia bisa makan, minum sekenyangnya. Ya, tetapi orang yang bebal, ya, orang yang malas, orang yang tidak peka terhadap hal-hal yang lebih baik, dia menganggap uang itu lebih berharga, tetapi kurang peka terhadap Allah. Ya. Betul anak-anak Tuhan, tetapi kurang peka. Kurang peka itu artinya, ya wes pokoknya kalau mau gereja, berdoa, minta diberkati. Nek saya dalam perjalanan minta dituntun, dipimpin supaya jauh dari bahaya. Tetapi itu kelihatannya peka, tetapi kepekaannya itu dikatakan kurang. Itu hanya secara rohani kurang, saudara, ya. Oleh sebab itu, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu bahwa orang yang berhikmat, artinya orang yang penuh dengan hikmat dari Tuhan itu, hikmat itu penuh dengan pengertian-pengertian rohani, ya. Itu dikatakan harta yang indah. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan terus meningkat, ya, meningkat terus, itu dikatakan harta yang indah. Tetapi kalau kita kurang terhadap firman Tuhan, dikatakan orang yang bebal, orang yang tidak sadar siapakah dirinya itu, ya, dan memboroskan waktu. Sebetulnya waktu ini saudara sudah meningkat pada tingkatan kehidupan rohani yang lebih baik lagi, tetapi karena waktunya itu saudara boroskan, waktunya itu saudara sia-siakan,
Sehingga saudara tetap menjadi orang Kristen yang tidak mengerti akan harta kekayaan rohani. Ya, untuk itu saudara, mari pada kesempatan ini, pada kesempatan-kesempatan yang ada, gunakan sebaik-baiknya supaya saudara memiliki kehidupan rohani yang baik. Kehidupan rohani yang baik itu bukan saja, aku nak hidup rohani baik, aku bakal masuk surga. Itu pasti. Tetapi kehidupan rohani yang baik itu di dunia ini juga penting, saudara. Ya, penting. Misalnya orang yang suka marah, ya, gampang tersinggung, penuh kebencian. Itu bagi orang-orang Kristen itu harta kekayaan yang luar biasa. Tetapi kita kurang peka, ya. Kita lamban, hanya pikiran kita ini soal dunia saja, sehingga saudara, kita menjadi orang yang lamban, yang tidak mampu untuk hal-hal yang rohani, ya. Maka itu saudara, kesempatan ini ayo usahakan hal-hal yang rohani. Yang rohani itu saudara, bukan saja saudara mencapai hidup rohani, tetapi hidup saudara itu dijamin oleh Tuhan. Ya, keselamatan saudara dijamin, kebutuhan hidup dijamin, kesehatan, keamanan dijamin oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan, kiranya dengan renungan ini saudara mengerti bahwa hidup itu berjalan terus. Tetapi seringkali kehidupan rohani itu tidak bisa berjalan, tidak bisa meningkat terus karena kita ini dikatakan di sini bebal, ya, memboroskan waktu yang harus saudara pakai untuk mencapai kehidupan rohani yang baik, untuk mencapai Tuhan yang luar biasa itu, saudara kurang peka, ya. Nah, untuk itu marilah biar kesempatan ini saudara minta Roh Kudus tolong saya supaya saya bisa mencapai suatu kehidupan rohani yang baik. Sehingga selama saya hidup di dunia ini, Tuhan selalu pimpin, ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu itu Tuhan oleh kuasa Roh Kudus berkenan menyentuh hati kami untuk menjadi orang yang bijak, orang yang penuh hikmat yang dari Tuhan dalam bentuk yang rohani, sehingga hidup kami terlalu dijamin oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.